Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 41 dibunuh dalam sekejap. Ledakan. Energi dahsyat terlihat menyelimuti tinju Jiang Chen. Energi yuannya tajam seperti pisau, memotong udara dan menghasilkan suara keras. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan guncangan dahsyat, berbenturan langsung dengan jari kuning surgawi milik Li Changhao. Apa? Dia hanya menggunakan tinjunya untuk melawan jari kuning surgawi. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Yan Yang berkata dengan ekspresi terkejut. Jiang Chen ini terlalu sombong. Meskipun dia memiliki sedikit keuntungan sebelumnya, jari kuning surgawi adalah keterampilan tempur, kekuatannya terlalu kuat. Sekarang dia hanya menggunakan tinjunya untuk melawannya. Aku yakin dia akan menderita. Kurasa dia tidak akan mampu menangkis serangan itu. Jari kuning surgawi milik keluarga Li adalah keterampilan tempur mortal tingkat rendah, tetapi Li Changhao telah melatihnya dengan sempurna. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Tidak seorang pun berani berpikir bahwa Jiang Chen akan mampu memenangkan ini hanya dengan menggunakan tinjunya untuk beradu dengan jari kuning surgawi. Haha, Jiang Chen, kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Beraninya kau hanya menggunakan tinjumu terhadap jari kuning surgawi milikku. Kau hanya mencari kematian. Berdiri di hadapan Jiang Chen, Li Changhao tertawa terbahak-bahak dan wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Namun, ekspresi mengejek di wajahnya menghilang, dan sedetik kemudian digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Jiang Chen telah menunjukkan kepadanya contoh tentang apa arti sebenarnya dari menggoda seseorang. Gemuruh. Bentrokan dahsyat itu terdengar dan didengar oleh semua orang. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Tinju Jiang Chen telah beradu dengan jari kuning surgawi yang besar, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Namun sayangnya, kejadian yang telah diprediksi semua orang tidak terjadi. Tidak ada yang tidak dapat diatasi oleh tinju Jiang Chen. Seolah-olah tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Jari kuning surgawi yang kuat hancur berkeping-keping oleh tinju Jiang Chen, mengubahnya menjadi pecahan kuning sebelum menghilang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen. Dia tidak bergerak satu langkah pun dari tempat dia berdiri semula, berdiri di sana setenang gunung. Semua orang bisa merasakan kekuatan pukulan Jiang Chen, dan ada juga sedikit perasaan bahwa itu adalah orang lain yang baru saja menyerang. Mereka punya perasaan bahwa di dalam tubuh pemuda ini ada jiwa tua. Ya Tuhan, aku bertanya-tanya seberapa kuat pukulan itu. Bagaimana bisa menghancurkan jari kuning surgawi? Tubuhnya terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan energi yuannya, masih sangat menakutkan untuk melawan jari kuning surgawi hanya dengan tinjunya. Seorang jenius muncul dari kota kecil Fragrant Sky. Aku tidak percaya. Sepertinya Li Changhao juga bukan tandingannya. Semua orang sangat terkejut, melawan jari kuning surgawi hanya dengan tinju. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, maka tidak ada yang bisa mempercayainya. Semua orang mengharapkan akhir yang berbeda untuk pertarungan maut ini, tetapi harapan itu berubah dengan pukulan Jiang Chen. Li Changhao telah menggunakan jari kuning surgawinya, tetapi Jiang Chen belum menggunakan keterampilan bertarungnya. Hanya ini saja sudah cukup untuk memutuskan bahwa Li Changhao telah kalah. Jika Li Changhao tidak memiliki keterampilan tersembunyi yang sangat kuat, dia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Jiang Chen. Tidak seorang pun akan pernah tahu bahwa Jiang Chen telah membentuk 5 tanda naga di tubuhnya. Dia dapat melepaskan kekuatan 50.000 kg dengan kekuatan penuhnya, ini sangat menakutkan. Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa berkultivasi? Ki dan darahnya sangat kuat, dan tubuhnya bisa menandingi binatang buas. Yan Yang tidak dapat menahannya lagi. Ia sendiri juga seorang jenius, dan setiap jenius memiliki harga diri mereka sendiri. Sangat jarang seorang jenius akan menghormati jenius lainnya, tetapi apa yang ditunjukkan Jiang Chen kepadanya hari ini benar-benar telah membuatnya dihormati. Saudara Jiang Chen telah mengonsumsi pil pemurni jiwa dan buah yang murni. Dia telah menembus alam Qihai tingkat menengah, dan Li Changhao benar-benar bukan tandingannya. Kita bisa berhenti khawatir sekarang, haha. Yan Zanyun meletakkan tangannya di dada dan mulai tertawa. Kegelisahannya kini telah hilang, dan sekarang ia bersikap seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Terlebih lagi, apa yang ditunjukkan Jiang Chen telah mengejutkan semua anggota keluarga Yan yang berperingkat atas. Dia adalah seorang jenius yang bahkan dapat dibandingkan dengan para jenius dari klan besar di bagian dalam provinsi Qi. Ini semakin memperkuat tekad mereka untuk membangun hubungan yang solid dengannya. Berdiri di seberang tempat keluarga Yan berdiri, wajah Li Sanyue berubah menjadi mengerikan. Ketua, orang ini memiliki bakat yang diberikan Tuhan. Dia memiliki kemampuan yang hebat meskipun dia masih sangat muda, dan hampir tidak ada seorang pun yang selevel dengannya yang dapat mengalahkannya. Jika kita membiarkannya terus berkembang, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita.
Seorang prajurit Mortal Core berdiri di samping Lisan Yue dan berbisik kepadanya. Saat ini, bahkan orang bodoh pun akan dapat mengatakan betapa hebatnya potensi Jiang Chen. Jangan khawatir, Hao punya senjata tempur khusus. Dia pasti bisa membunuhnya. Lisan Yue berkata dengan dingin. Anak muda berusia 15 tahun di depannya ini telah memberinya rasa bahaya, dan ini membuatnya memutuskan bahwa ia harus menyingkirkannya apapun yang terjadi. Orang yang paling terkejut adalah Li Changhao. Dia telah berlatih jari kuning surgawi selama bertahun-tahun, dan dia hampir mencapai kesempurnaan dengannya. Tapi, itu dihancurkan oleh Jiang Chen dengan mudah. Ini benar-benar membuatnya bingung. Trik apa lagi yang kamu punya? Aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkannya padaku. Jiang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan percaya diri. Kebanggaan yang ditunjukkannya tertanam dalam di tulangnya. Dia tidak pernah menganggap serius Li Changhao. Ini adalah dia yang menunjukkan rasa jijiknya terhadap Li Changhao. Rasa jijik ini sangat melukai harga diri Li Changhao. Kedua matanya sekarang merah, dan dia sangat marah. Jiang Chen, aku harus membunuhmu hari ini. Li Changhao meraung marah. Lengannya bergerak, dan bagaikan sihir, bilah perak berkilauan dalam cahaya yang muncul di tangannya. Berdengung. Suara mendengung terdengar saat bilah pedang itu muncul. Bilah pedang itu berwarna hitam, dan setipis sayap serangga. Bilah pedang itu panjangnya 5 kaki dan lebarnya 2 jari. Aura bilah pedang itu bisa membuat siapapun yang melihatnya kesulitan bernapas. Senjata tempur tingkat rendah. Jiang Chen menatap bilah pedang itu. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengetahui tingkat bilah pedang ini. Apa? Senjata tempur? Yan yang berteriak kaget. Sial, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Lisan Yue telah mempersiapkan ini, jadi dia pasti telah memberikan senjata tempur tingkat rendah kepada Li Changhao sebelumnya. Yan Zanyun merasa khawatir saat melihat pisau di tangan Li Changhao. Tidak ada seorang pun yang bisa tenang saat melihat pisau ini. Senjata tempur bukanlah senjata biasa. Senjata apapun yang bisa disebut senjata tempur adalah senjata hebat. Perbedaan antara senjata tempur dan senjata biasa adalah senjata tempur dapat menyerap energi Yuan dan melipat gandakan kekuatan pengguna setidaknya 2 kali lipat. Mirip dengan keterampilan tempur, tetapi jauh lebih langka. Setiap senjata tempur sangatlah berharga, meskipun itu hanyalah senjata tempur tingkat rendah. Senjata itu sangat langka di Kota Merah, yang merupakan daerah terpencil di Provinsi Qi. Senjata tempur sangat sulit ditemukan. Bahkan seorang prajurit Mortal Core biasa akan kesulitan menemukannya. Balai lelang Menara Hujan Berkabut adalah balai lelang terbesar di Kota Merah. Sejumlah besar barang langka dan sumber daya alam langka telah dijual di sana sebelumnya, tetapi tidak pernah ada satupun senjata tempur. Keluarga yang tidak memiliki lebih dari 3 senjata tempur tingkat rendah. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Li. Mereka juga tidak memiliki lebih dari 3 senjata tempur. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Li Changhao mengeluarkan senjata tempur tingkat rendah, mereka tahu bahwa keluarga Li telah menggunakannya sebagai taktik tersembunyi dalam menghadapi Jiang Chen. Itu benar-benar senjata tempur tingkat rendah. Ini pertama kalinya aku melihat senjata tempur, dan itu benar-benar senjata hebat. Tidak ada senjata biasa yang dapat menandinginya. Dengan senjata tempur tingkat rendah di tangannya, kekuatan tempur Li Changhao telah meningkat setidaknya 2 kali lipat. Aku ingin tahu bagaimana Jiang Chen akan menangani ini. Senjata tempur itu dapat mengiris besi seperti tanah liat. Sungguh menakutkan. Semua orang membicarakan hal ini sambil menatap pisau di tangan Li Changhao. Semua dari mereka memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Jiang Chen, nama pedang ini adalah Black Soul Reaper. Aku yakin kau belum pernah melihat seperti apa senjata tempur sebelumnya. Kau akan dibunuh oleh Black Soul Reaper hari ini, dan aku yakin kau akan merasa bangga. Li Changhao melepaskan energi Yuannya, dan Black Soul Reaper segera mengeluarkan suara yang mengerikan. Aura bilah dingin membuat bulu kuduk semua orang merinding. Jiang Chen tertawa dengan ekspresi jijik di wajahnya saat melihat betapa percaya diri Li Changhao. Pria ini terlalu bangga dengan apa yang dimilikinya. Itu tidak lebih dari senjata tempur tingkat rendah, namun dia sangat bangga akan hal itu. Jiang Chen tidak bisa berkata apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada gunanya menyebut senjata tempur tingkat rendah karena bahkan senjata tempur pamungkas pun tidak lebih dari sampah di matanya. Dia tidak akan pernah melihatnya. Benar saja. Black Soul Reaper dapat menggandakan kekuatan tempur Li Changhao, tetapi bahkan jika ia mampu melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat, yang menantinya hanyalah kematian ketika Jiang Chen ingin membunuhnya. Hao, jangan banyak bicara. Bunuh dia dengan cepat. Lisan Yue mengingatkan Li Changhao. Baiklah, ayah. Aku akan memberinya kematian yang mengerikan. Aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja.
Aku ingin memberitahunya bahwa mereka yang menyinggung keluarga Li tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Li Changhao berkata sambil tersenyum dingin. Li Changhao melepaskan energi yuannya yang kuat dan mengirimkannya ke Black Soul Reaper seperti air terjun. Sinar dingin segera dilepaskan dari bilahnya, membentuk jaring raksasa yang terdiri dari sinar-sinar tersebut. Jiang Chen, hadapi kematianmu. Aku akan mengirismu menjadi beberapa bagian dengan pedangku. Semangat Li Changhao memuncak saat ia melesat maju seperti seekor harimau ganas. Ia mengangkat bilah pedang di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Jaring bilah pedang itu mengembang, dan sinar-sinar dingin dari bilah pedang itu tampak seperti binatang buas yang haus darah. Sinar-sinar itu membuat siapapun yang melihatnya tak bisa bernapas. Hati-hati, saudara Jiang Chen. Kekuatan senjata tempur sungguh luar biasa. Senjata itu dapat mengiris logam apapun seperti tanah liat. Jika mengenai Anda akan terluka parah atau mati. Yan Zanyun mengingatkan Jiang Chen dengan ekspresi khawatir. Berdengung. Black Soul Reaper bergetar, dan jaring bilah pedang telah menutupi Jiang Chen sepenuhnya. Li Changhao tampak gembira. Black Soul Reaper seperti lidah ular berbisa, itu akan memotong Jiang Chen menjadi dua seperti yang disaksikan oleh semua orang yang hadir. Haha. Li Changhao mulai tertawa terbahak-bahak, tetapi sedetik kemudian dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Senyum di wajahnya kemudian membeku. Black Soul Reaper telah memotong Jiang Chen, tetapi dia tidak merasakan sensasi memotong tubuh manusia. Ujung bilahnya telah meninggalkan parit yang dalam di tanah yang keras. Bayangan. Li Changhao berteriak tak percaya. Apa yang telah dia tebas hanyalah bayangan Jiang Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia menghindari serangannya? Li Changhao mendongak dan mendapati banyak orang yang mulutnya terbuka lebar, ekspresi terkejut dan ketakutan di wajah mereka. Ketakutan dan keterkejutan itu jelas bukan karena serangannya karena semua orang menatap punggungnya. Hati-hati Hao-er. Li San Yue segera mengingatkan. Namun sayangnya, Li Changhao sudah bisa merasakan bahaya yang berasal dari belakangnya. Di belakang Li Changhao, Jiang Chen melesat seperti harimau yang memburu mangsanya. Di tangannya ada balok berbentuk jari emas sepanjang 3 meter yang menyerupai bilah tajam dan cemerlang. Balok itu langsung diayunkan ke arah Li Changhao. Balok ini dibentuk oleh jari surya tunggal, dan dapat dengan mudah mengalahkan senjata tempur tingkat rendah. Pergerakan Jiang Chen sangat cepat. Dari menghindari serangan Black Soul Reaper milik Li Changhao hingga ia sendiri yang menyerang, semuanya terjadi dalam hitungan detik.